Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Media NASA dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya dan mudah-mudahan Anda semua dimanapun berada Anda selalu sehat, sukses, dan luar biasa sahabat semua. Baik sahabat semua, ya pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada beberapa produk sampling di mana kita akan sampaikan, akan informasikan pada kesempatan ini adalah apakah jika saudara-saudara semua atau Anda semua sudah menggunakan pupuk organik NASA, apakah masih memerlukan pupuk kimia lagi atau tidak? Jawabannya, apakah cukup dengan pupuk NASA sehingga tidak membutuhkan pupuk-pupuk kimia? Apa memang itu harus? Yuk nanti kita akan jawab, kita akan sharing tentang ini. Tetapi sebelumnya masuk ke materi, ya silahkan subscribe terlebih dahulu. Jadi jawab. Oke sahabat Media NASA, ya kita langsung aja ke materinya sahabat semua. Ya di depan saya sekali lagi sudah saya sampaikan tadi ya bahwa ada sampel produk, dimana kalau Anda sebagai mitra NASA tentu sudah tidak asing lagi ya produk yang ada di depan saya, yang di bawah meja ini sebagai sampling saja. Ya sebenarnya produk itu banyak ya, bukan hanya ini. Tapi sebagai sampling, mudah-mudahan sampling ini cukup bisa mewakili, yaitu ada Super NASA, ada Power, PLC NASA, Harmonic, dan Tandur, kemudian ada Green Star, Besa Prito. Jadi sahabat semua, kita langsung saja, apakah masih membutuhkan pupuk kimia atau tidak jika sahabat semua sudah menggunakan full organik NASA? Jawabannya adalah sahabat semua harus paham terlebih dahulu ya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, tanaman itu bisa tumbuh, berkembang, bagus, hasil optimal itu adalah tidak akan terlepas dari yang namanya unsur hara ya, yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara itu ada tiga sahabat semua. Ada tiga. Pertama, hara esensial. Kedua, hara makro. Ketiga, hara mikro. Tidak terlepas dari ketiga ini semua sehingga tanaman kita bisa hidup. Nah sekarang persoalannya, hara yang pertama tadi gratis sahabat semua. Ya, hara yang pertama tadi adalah kita singkat saja, itu gratis, hara esensial itu. Ya, kemudian hara makro itu yaitu yang disebut NPK. Itu disebut hara makro. Yang di masyarakat umum itu lebih familiar disebutnya pupuk kimia gitu, pupuk NPK, urea, SP36 dan lain sebagainya. Kenapa itu disebut itu pupuk kimia? Itu familiar di masyarakat. Ya, pupuk-pupuk itulah yang mengandung hara makro yang dominan sama semua. Hara makro yang dominan, N-nya, P-nya, K-nya itu dominan di situ. Terus kemudian apakah itu dibutuhkan? Oh tentu sahabat semua, NPK ini adalah sebuah unsur di mana unsur hara yang penting dan sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga kalau tidak ada unsur ini, misalnya tidak ada unsur N-nya, daunnya ya tidak hijau-hijau, daunnya menguning gitu. Itu kekurangan N kan bisa jadi gitu. Karena si N ini dia berpengaruh terhadap dia bekerjanya di saat pertumbuhan, jadi untuk menghijaukan daun seperti itu ya sahabat semua. Kemudian P-nya, P ini untuk merangsang, memacu buah, bunga, ya, fosfat ini. Kemudian K-nya, kalium itu semacam untuk menguatkan metabolisme tanaman. Berarti jika Anda terus kemudian menggunakan NASA, tidak perlu pakai kimia, itu salah besar. Menurut saya itu salah ya, salah. Kenapa? Karena NASA ini, produk-produk NASA ini, sahabat semua yang di depan saya ini dominannya ke mikro. Bukan berarti tidak ada makronya. Jadi hampir nyaris ya. Silakan juga sahabat semua buka ya, yang sudah membeli, sudah memiliki produknya, dilihat kandungannya. Jadi kandungan produk NASA ini adalah di sini semua ada N-nya.
Ya misalnya ini saya ambil sebuah sampling super NASA ini ya, di sini ada. Jadi semuanya terlihat, bisa kita lihat kandungan unsur N1,86%. Jadi di sini ada yang ada semua, dan di masyarakat secara umum disebut pupuk kimia, ini di sini juga ada N-nya, unsur N-nya. Tetapi hanya sedikit. Begitu yang dominannya, contohnya di sini yang dominannya, yang banyaknya C organiknya 28%. Kemudian di sini ada CN-nya 15% gitu ya. 5 ini Fe 8926 ppm. Lantas kemudian yang N-nya hanya 1,86. Kemudian P-nya, fosfatnya 2,8%. Kan K-nya, kaliumnya ini di Super NASA ini ya 6,98%. Jadi sahabat semua bisa lihat di sini gitu. Nah, kemudian jika sahabat semua bertanya apakah masih membutuhkan pupuk yang disebut kimia tadi, saya rasa tentu masih membutuhkan sahabat semua. Jadi sekali lagi perlu kita luruskan bahwa dengan menggunakan pupuk NASA, pupuk organik NASA, tidak menganjurkan meninggalkan pupuk kimia ya, NPK ya, tidak. Yang direkomendasikan adalah mengurangi gitu ya, mengurangi dari dosis yang biasa dipakai. Misalnya biasanya itu hanya pakai Ponska, misalnya Ponska saja misalnya ya. Sama kan kadang petani itu yang saya lihat juga, saya amati itu kadang mereka milih simpel, udah beli aja yang Ponska gitu, nggak mau pupuk tunggal. Kadang kan pupuk ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk ya, milihnya yang majemuk, yang Ponska, agar praktis gitu. Karena kepraktisan ini mohon maaf ya, bukan pemalasnya. Malasnya itu sebenarnya harus dihilangkan lah. Semua pembudidaya kita semua itu malas itu harus dihilangkan. Bahwa tujuan kita berbudidaya itu bukan ingin cepat, pekerjaannya yang ringan enggak. Jadi fokusnya adalah orientasinya bagaimana kita itu beribadah ya. Karena semua pekerjaan kita kalau diniatkan ibadah itu ibadah. Kemudian orientasinya adalah kita ke hasil. Gitu, ke hasil. Jadi bukan hanya ingin enaknya saja, udahlah yang beli jangan hanya pupuk tunggal, beli yang majemuk aja biar komplit, sekali tabur sudah beres gitu. Nah ini kebiasaan ini kadang ini menjadi prakteknya salah gitu sahabat semuanya, ya salah. Karena sesungguhnya jika kita teliti bahwa tumbuhan itu juga memerlukan banyak hal, seperti halnya kita manusia, tidak butuh hanya makan itu hanya nasi saja, nggak bungkus itu. Kita juga butuh untuk kehidupan itu sehat ya, kehidupan sehat itu butuh macam-macam. Ya ada kita butuh makanan yang lainnya, ada butuh roti, ya, ada lauk, ada sayur dan macam-macam. Kita dalam kehidupan itu juga kan tidak melulu hanya satu macam. Makan aja misalnya nasi aja enggak. Jadi intinya sahabat semua, ketika sahabat semua sudah menggunakan pupuk organik NASA full, gitu, tetap kita sarankan pupuk kimia yang biasa disebut gitu ya, kimia atau pupuk NPK-nya itu juga dipakai. Karena untuk menyeimbangkan, ya kalau pakai NASA itu kan support dari mikronya banyak nih dari pupuk NASA, karena mikro itu bisa bisa juga dari pupuk kandang. Karena untuk memangkas biaya ya, karena pupuk kandang itu, taruhlah pupuk kandang misalnya kita ke lahan 1 hektar itu kan yang diperlukan banyak ton ya. Kalau ingin tanah itu benar-benar sesuai ya, arahnya itu benar-benar sesuai yang diinginkan oleh tanaman, itu sampai beberapa puluh ton. 1 hektar itu 10 hingga 20 ton yang dibutuhkan jika mengandalkan pupuk kandang. Nah, NASA ini menjadi solusi ya, solusi dari itu, sehingga hadirlah NASA. Ya, NASA itu sebagai solusi dari kelangkaan pupuk kandang, juga memangkas biaya transport ya, cost operasional itu terpangkas dengan adanya produk NASA ini.
Karena dalam 1 hektar cukup hanya Supernasa misalnya yang dus gitu ya. Ada itu di dalam yang dus itu cukup 3 dus misalnya. Dalam 1 hektar itu cukup Supernasa 3 dus. Itu sudah bisa menggantikan pupuk kandang tadi yang 10 ton bahkan sampai 20 ton begitu. Karena produk Nasa ini saripatinya gitu, saripatinya. Sementara kalau pupuk kandang yang di kandang itu kan banyak ampasnya gitu. Kalau produk Nasa ini sudah saripatinya. Jadi begitu. Nah, lanjut kita kembali ke tema awal adalah jika menggunakan pupuk Nasa apakah harus meninggalkan pupuk kimia? Oh, jawabannya tidak, tetap harus pakai, tetapi jangan terlalu banyak. Maksudnya kurangi dari apa yang biasa pakai agar ada keseimbangan begitu, karena ada keseimbangan, tapi tetap dibutuhkan karena seperti tadi yang saya sampaikan, NPK ini penting dibutuhkan oleh tanaman. Jadi jika ada semua ya mitra-mitra semua misalnya dalam prospek atau menawarkan ya, jangan sampai juga over gitu ya, jangan sampai over dengan pakai Nasa itu sudah bagus semuanya, tak perlu pakai kimia. Jangan sampai seperti itu karena memang pupuk NPK ini masih dibutuhkan. Hanya saja dengan adanya Nasa itu sudah bisa memangkas kos operasional dari kebutuhan hara mikro itu seperti tadi dari pupuk kandang. Kemudian juga bisa dikurangi NPK yang biasa dipakai. Nah, jadi budget yang biasanya misalnya taruhlah NPK-nya habis 1 juta misalnya, bisa hanya 500.000 untuk beli NPK-nya, yang 500.000 bisa dibelikan produk Nasa untuk apa? Menyeimbangkan hara yang dibutuhkan oleh tanaman tadi. Jadi hara makro mikronya biar seimbang, hara masuk. Nah, kemudian selanjutnya ya, kemudian untuk pupuk kandangnya, bagaimana pupuk kandang masih juga pakai? Ya, kalau pupuk kandang itu saya lihat, saya kira pupuk kandang itu mau pakai ya boleh, nggak pun tidak, masalah gitu ya. Jadi kalau mau pakai pupuk kandang monggo, nggak pun nggak masalah karena sebetulnya sudah tercukupi dari Nasa itu yang gantian pupuk kandang. Tapi kalau biasanya kan kurang marem gitu, pakai pupuk kandang lagi ya nggak apa-apa karena prinsipnya ya si hara mikro ini prinsipnya banyak nggak masalah gitu. Misalnya pupuk kandang kok kebanyakan di kebun di ladangnya nggak masalah kalau hara mikro itu. Nah, jadi demikian sahabat semua. Jadi saya ulangi bahwa walaupun sudah menggunakan pupuk Nasa, tetap NPK-nya itu dipakai. Itu kenapa? Karena slogan dari Nasa juga bukan pakai Nasa hilangkan kimia, tidak demikian. Tapi back to nature, jadi kembali ke alam. Yang maksud alam itu organik itu bukan semuanya yang nggak kimia gitu ya. Yang dimaksud alami itu bukan, maaf, yang dimaksud alami atau back to nature, kembali ke alam itu bukan, yang alami itu bukan lantas nggak ada kimianya ya, tetapi yang dimaksud alami itu yang ramah terhadap lingkungan. Jadi semua unsurnya itu keseimbangan itu terjaga sahabat semua. Nah, demikian. Nah, saya tambahkan, tapi ada misalnya kasusnya nih, kasus dimana yang pakai Nasa aja bagus itu, tidak pakai pupuk kimia ini bagus. Ada yang demplok misalnya gitu, bagus itu tuh faktanya bagus itu. Kenapa itu? Itu bisa jadi sahabat semua ya, tadinya itu biasanya pakai NPK pupuk kimia. Kemudian karena residu itu, karena tidak bisa terurai, jadi di lapisan tanah itu masih ada sisa-sisa pupuk kimia tadi. Kemudian ketika dimasukkan Supernasa, maka sisa-sisa residu tadi, pupuk kimia tadi yang sudah tidak bermanfaat oleh tanaman, kemudian bisa diurai lagi oleh Supernasa, oleh pupuk Nasa ini diurai kembali sehingga bisa dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Nah, misalnya seperti begitu. Jadi yang pakai Nasa itu bagus cuma Nasa tok misalnya, itu bisa jadi tadinya pakai pupuk kimia, yaitu jadi sisa-sisa pupuk kimianya yang masih ada di lapisan tanah itu masih
nempel di situ kemudian terurai dan diurai oleh subur nasa sehingga menjadi bermanfaat kembali dari tanaman. Jadi bagus. Tetapi lama kelamaan ya, kalau tidak di NPK lagi, lama kelamaan tetap akan terlihat. Karena lama kelamaan tetap kalau sudah habis unsur NPK-nya, kalau sudah habis, kalau dihajar pupuk nasa terus, tetap dibutuhkan NP dan K-nya. Ya, jadi itu ya salah semua. Mungkin saja di awal ini yang kita pakai nasa, wow bagus, mungkin saja di awal karena ada sisa-sisa pupuk kimia yang diurai oleh nasa. Tetapi di periode berikutnya, kalau tidak pakai NPK lagi itu akan kelihatan ya, karena tanaman meminta atau membutuhkan NPK-nya. Jadi untuk penutupnya, walaupun pakai nasa, jadi kita sarankan NPK-nya tetap dipakai. Gitu sahabat semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.